Saya akan melanjutkan apa yang saya bagikan 3 minggu yang lalu. Bapak Ibu, saya mau membagikan hal yang sangat penting. Saya berdoa agar Bapak Ibu bawa hal ini dalam hidup Bapak Ibu. Ingat selama-lamanya. Kita mau belajar sama-sama. Percayalah, itu akan mengubahkan hidup kita Bapak Ibu. Kita akan pelajari 4 hal. Dalam 4 hal itu, hanya Allah dan manusia, Allah dan manusia, Allah dan manusia. Saya sudah katakan, kekristenan itu hanya tentang hubunganmu. Hubunganmu antara Allah dan manusia saja. Seluruh Alkitab kalau kita rangkum, isinya apa? Isinya hanya bagaimana engkau memperlakukan Tuhan dan engkau memperlakukan sesamamu. Halo? Hanya itu saja. Jadi nggak usah, kalau kita ketemu orang kita nggak usah susah-susah membedakan. Wah, ini orang hamba Tuhan atau enggak, ini orang mengasihi Tuhan atau enggak. Lihat saja bagaimana dia memperlakukan orang lain. Saya berdoa Bapak Ibu benar-benar ingat akan hal ini. Hukum yang pertama saya bahas ulang sedikit ya. Dua perintah yang mendasari Alkitab, masih ingat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang berikutnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita ketemu apa? Kita ketemu Tuhan dan manusia. Lagi-lagi ketemu Tuhan dan manusia. Hukum yang terutama ini. Lalu Bapak Ibu selalu ingat apa yang namanya golden rule. Ya, ingat ini baik-baik dalam kehidupan Bapak Ibu. Sederhana golden rule itu. Apakah saya ingin diperlakukan seperti ini? Dan bagaimana saya ingin diperlakukan? Ingat itu baik-baik. Kita nggak boleh lupa ketika kita sedang mengasihi Tuhan. Ketika kita sedang mengasihi sesama kita, kita sedang mengasihi Tuhan. Ketika kita sedang melayani sesama kita, kita sedang melayani Tuhan. Jadi jangan muluk-muluk, jangan omong kosong, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau gak bisa mengasihi sesamamu, engkau gak bisa melayani sesamamu. Kita punya nilai-nilai grateful heart, di sana ada kerendahan hati. Ya, apa ketika engkau rendah hati, Tuhan akan mengangkat engkau. Ketika sombong, tidak ada anugerah di sana. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya orang-orang yang rendah hati. Ada nilai apa lagi? Dalam nilai-nilai kita, ada grateful heart, ada acceptance. Apakah engkau menerima orang lain? Sebagaimana engkau menerima orang lain, sebegitu juga Tuhan akan menerima engkau. Sebegitu engkau menghormati, kita ada nilai respect. Kita kadang-kadang gak respect sama sesama kita. Jujur saja. Ketika engkau respect sama orang lain, Tuhan akan. Lalu ada sebuah prinsip yang saya bagikan 3 minggu lalu, namanya prinsip kaca. Bercermin. Makanya tadi saya bilang, lihat kiri kananmu. Di dalam diri mereka ada Tuhan Yesus yang hidup. Ada Tuhan Yesus yang besar. Kalau engkau gak menghormati orang-orang, tidak menghormati Tuhan. Lalu 2 hal terpenting dalam hidup berikutnya adalah dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, apa yang dia tanyakan? Pertanyaan pertama adalah, Tuhan, siapakah engkau? Pertanyaan kedua adalah, Tuhan, apa yang engkau ingin aku lakukan? Tanpa engkau mengenal siapa Tuhan, engkau tidak bisa melakukan tugasmu. Bapak Ibu, ingat,
Tugasmu berhubungan nanti dengan manusia. Enggak ada lain. Siapa lagi yang bisa kita layani? Apa lagi yang bisa kita kerjakan selain melayani? Poin berikutnya bagikan adalah ada 2 harta pusaka dalam Alkitab. Oke. Ya. Boleh. Maaf ya. Oke. Apa yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini? Apakah Bapak Ibu ada berpikir apa yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini? Kita merenungkan hal itu enggak? Atau apakah hidup begitu entengnya, begitu enggak berartinya sampai kita tidak berpikir apa-apa tentang hidup ini? Kalau kita mengerti apa yang akan kita bawa ketika kita meninggalkan dunia ini, puji Tuhan, kita akan mengerti apa yang harus saya investasikan. Itu saya nggak perlu pakai ini ya, suara cukup besar. Oke. Apa yang harus saya investasikan dalam kehidupan saya yang singkat di bumi ini? Apakah Bapak Ibu pernah berpikir apa yang harus saya investasikan? Ada yang pernah berpikir di sini apa yang harus saya investasikan selama saya hidup? Dalam kita sedang bagi yang mengikuti pembacaan Alkitab harian, kita sedang membahas kitab Yosua. Apa isi kitab Yosua? Sebelum kitab Yosua adalah 5 kitab Musa. Berbicara tentang apa? Kitab Musa berbicara tentang janji Allah kepada bangsa Israel untuk suatu tanah perjanjian. Dan kitab Yosua berbicara tentang bagaimana bangsa Israel mencapai tanah perjanjian itu. Ya, ada suatu perjalanan, ada suatu janji-janji, Bapak Ibu. Nah, ketika bangsa Israel melewati padang gurun, ada ujian-ujian yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Kitab Musa, kitab Yosua sebenarnya berbicara tentang apa? Berbicara merefleksikan tentang kehidupan kita. Bagaimana kita sampai di sana? Kalau Bapak Ibu suka bingung, apa sih ini artinya? Itu berbicara tentang bagaimana kita bisa mencapai tanah perjanjian, harta warisan milik pusaka yang Allah sudah tentukan untuk kita. Bangsa Israel generasi pertama gagal. Gagalnya terutama di mana? Ketika di lembah Moab. Mereka harus, ketika Musa mengutus 12 pengintai. Mereka melihat raksasa-raksasa di sana. Padahal Allah sudah menjanjikan tanah itu. Itu yang kadang-kadang membuat kita tidak mencapai janji Allah. Kita terlalu melihat masalah kita instead of janji Allah. Kalau kita yakin, Tuhan, aku percayakan janjimu, kita akan mengambil langkah seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tidak takut. Jadi hidup kita adalah perjalanan. Lalu apa harta pusaka bangsa Israel? Apa harta pusaka kita? Siapa yang tahu? Apa yang Tuhan janjikan kepada kita dalam Alkitab sebagai harta pusaka kita, warisan kita? Lagi-lagi Tuhan menjanjikan Allah sendiri dan manusia. Jadi Bapak Ibu lihat ya, bolak-balik. Nanti saya akan jelaskan mengapa Allah berulang kali bicara tentang Allah dan manusia, Allah dan manusia. Harta pusaka kita adalah Allah sendiri. Ulangan 18 ayat 2b berkata demikian.
Tuhanlah milik pusakanya. Ini ketika Tuhan berbicara tentang bangsa Lewi. Tuhan milik pusakanya seperti yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu katakan bersama saya supaya Bapak Ibu ingat. Tuhanlah milik pusaka saya. Apakah benar? Apakah Bapak Ibu yakin Tuhan yang menjadi milik pusaka Bapak Ibu? Warisan Bapak Ibu? Kalau harta pusaka kita adalah Tuhan, hal apa lagi yang kita perlukan? Kita lihat Ratapan 3 ayat 24 berkata gini. Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan mengerti. Tuhan adalah bagianku. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan adalah bagianku, kita akan berharap kepada Dia. Coba renungkan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan milik pusaka kita. Milik pusaka kita yang berikutnya siapa? Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi apa milik pusaka kita berikutnya? Bangsa-bangsa. Dan Tuhan bilang minta. Halo. Mintalah. Karena hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Kita harus mengerti Tuhan ingin kita melakukan apa? Pasti berhubungan dengan jiwa-jiwa. Bukan buat diri kita sendiri. Tahun ini temanya adalah tahun servanthood. Bukan servanthood ya, servanthood. Kita akan mengerti setelah kita belajar 4 hal yang Tuhan inginkan ini. Saya lewatkan yang ini. Filipi 4 ayat 1 berkata begini. Karena itu, ini perkataan Paulus. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan. Apa? Sukacitaku dan mahkotaku. Siapa yang seharusnya menjadi sukacita kita, teman-teman? Jiwa-jiwa seharusnya menjadi sukacita kita dan mahkotaku. Halo? Paulus bilang sukacitaku dan mahkotaku. Rasul Paulus benar-benar mengerahkan setiap tenaganya untuk jiwa-jiwa. 3 minggu yang lalu kita sudah bahas. Lalu 1 Tesalonika 2, 19-20 berkata demikian. Sebab siapakah pengharapan kami? Lagi tuh, pengharapan dihubungkan nanti dengan jiwa-jiwa. Dengan harta warisan kita. Atau sukacita kami. Atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita. Pada waktu kedatangannya. Kalau siapa? Kamu. Jemaat Tuhan. Sungguh, ayat 20. Sungguh. Kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Mau teman-teman menjadikan jiwa-jiwa sukacita kita? Bapak Ibu pasti kenal Elon Musk ya. Orang terkaya di dunia saat ini. Teman-teman saya ajak berimajinasi sedikit. Bayangkan jika Elon Musk meninggalkan harta warisan kepada Bapak Ibu. Yang begitu besar, dia tulis harta warisan, surat waris. Kepada Yosia, ketika saya meninggal, saya akan wariskan segala harta saya kepadamu. Tapi bayangkan, tunggu dulu. Ketika Yosia ternyata tidak tahu bahwa Elon Musk sudah mewariskan harta itu kepada Yosia. Bukankah kita juga demikian?
Allah memberikan warisan kepada kita, tapi kita tidak tahu warisannya apa. Nomor 2 sayangnya apa? Elon Musk sudah memberikan waris. Tapi apa? Nggak bisa diklaim. Kenapa nggak bisa diklaim? Ada masalah hukum? Mungkin. Ada masalah kewarganegaraan dan sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, Allah sudah memberikan segala berkat di surga. Kata Efesus 1 ayat 3. Tetapi Bapak Ibu tidak tahu. Makanya saya suka berkata, nggak apa-apa. Kita belajar Alkitab nggak apa-apa. Kita penuh pengetahuan nggak apa-apa. Karena dari pengetahuan, dari kita tahu, baru kita akan mengerti. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan mengerti. Lalu next step-nya itu apa? Kita akan mengalami. Jadi kita harus tahu dulu. Lalu kita harus mengerti. Lalu kita baru mengalami. Bagaimana sedihnya Bapak Ibu? Nggak bisa diklaim. Nggak usah harta Elon Musk. Harta bapak saya aja yang biasa misalnya. Nggak bisa diklaim. Waduh itu sakit banget. Atau saya nggak tahu. Ternyata ayah saya waktu meninggal dunia meninggalkan warisan di safety box. Sementara saya hidup susah misalnya. Bisakah Bapak Ibu bayangkan hal-hal seperti itu? Betapa tragisnya. Jadi mudah sekali bagi kita orang Kristen. Pada akhir hidup kita nggak tahu. Saya hidup di dunia itu ngapain? Nggak mencapai tujuan. Saya nanti mau ajak Bapak Ibu berbicara tentang tujuan. Kita jangan bicara yang muluk-muluk dulu. Muter-muter nggak karuan, tujuannya nggak tahu. Ini, fondasi ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. 4 hal paling penting. Bolak-balik lagi, Allah dan manusia, nggak ada lain. Ada sasaran. Siapa yang di sini punya sasaran hidup? Bisa tolong bagikan? Berapa orang yang punya sasaran jujur dalam hidupnya? Banyak sekali, semua punya sasaran, puji Tuhan. Ada pertandingan. Ada upah. Ada warisan. Bagaimana kalau kita nggak finish? Bagaimana kalau ketika engkau, mohon maaf, Tuhan manggil engkau, perjalananmu nggak selesai ternyata. Bagaimana? Atau panggilanmu tidak digenapi, boro-boro panggilan nggak digenapi, panggilannya apa juga nggak tahu. Bagaimana kalau engkau pulang, engkau tidak dapat mahkota? Apa mahkota kita menurut Alkitab tadi? Jiwa-jiwa. Saya ingin Bapak Ibu saksikan klip ini sebentar. Ini pembalap, kebetulan saya suka nonton balapan walaupun saya nggak bisa balap. Orang ini di depan tapi dia merasa dia sudah finish. Jadi dia kendorkan. Lihat, dia pikir dia sudah finish. Wah, udah angkat tangan, udah. Waduh, aku menang. Merayakan keberhasilannya terlalu awal. Ternyata dia tertinggal jauh sekali di belakang. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu menyaksikan hal itu? Merasa sudah melakukan sesuatu, tetapi kenyataannya nggak melakukan apa-apa. Merasa sudah di depan, tahu-tahu di depannya crash. Saya banyak kenal hamba Tuhan, luar biasa di awalnya, tapi di akhir hidupnya mereka crash. Yang penting adalah bukan bagaimana engkau memulai, yang penting adalah bagaimana engkau mengakhiri.
Kita mau mengakhiri dengan baik, Bapak Ibu. Poin saya yang berikutnya. Lalu dua hal yang akan kita bawa saat kita pulang. Kira-kira apa dua hal yang akan kita bawa saat kita pulang? Ada yang bisa bantu? Lagi-lagi Bapak Ibu berhubungan dengan Allah dan manusia. Kita baca ayatnya, Wahyu 14 ayat 13 berkata demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Tuliskan berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ketika kita pulang nanti, ada sebuah perbuatan yang bisa kita bawa. Apa perbuatan-perbuatan yang bisa kita bawa pulang? Nomor 1, perkara-perkara yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita selama ini. Bapak Ibu perlu bertanya, untuk sampai ke pertanyaan yang ini, Tuhan, siapakah Engkau? Siapa Tuhan? Baru teman-teman akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Nomor 1, perkara-perkara yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita. Nomor 2, kira-kira apa berhubungan dengan sesamanya? Hal-hal yang bisa kita bawa pulang adalah perkara-perkara yang telah kita masukkan ke dalam kehidupan orang lain. Halo, perkara-perkara apa yang sudah Bapak Ibu masukkan dalam kehidupan orang lain? Dendam, kepahitan, sakit hati. Makanya tadi saya bicara, lihat kiri kananmu. Kalau engkau sadar bahwa di dalam dia ada Tuhan yang hidup. Ingat prinsip pertama, engkau mengasihi Tuhan Allah. Lalu engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika engkau lihat orang lain, engkau lihat Tuhan. Itu mahkotamu, Bapak Ibu. Ketahuilah, panggilan kita di bumi ini, tugas dan panggilan kita di bumi ini, mempersiapkan kita untuk suatu kekekalan. Jadi kita hidup ini dipersiapkan untuk sebuah kekekalan. Katakan, saya dipersiapkan untuk sebuah kekekalan. Jadi bukan hanya hidup berlalu, seperti uap. Itu yang akan kau bawa nanti ketika kau pulang. Jadi jadilah seorang penyelesai. Hal berikut yang saya mau bagikan ini, perumpamaan tentang talenta. Kita baca ayatnya ya. Perumpamaan tentang talenta. Bapak Ibu tahu kira-kira 1 talenta itu kalau dikonversikan ke rupiah sekarang berapa? Ada yang bisa bantu saya? 1 talenta jika dikonversikan ke dalam rupiah saat ini, ada 2 versi umum yang besar. Satu bilang itu 1 talenta adalah 400 juta. Ada lagi yang satu bilang 1 talenta itu 1,4 miliar. Kalau kita nggak mengerti mengapa nilai talenta itu begitu besar, kita akan menganggap Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Bukan 1 talenta itu bukan 100 ribu, 200 ribu lalu disembunyikan di dalam tanah. 1 talenta itu 1,4 miliar. Dan itu diberikan kepada hamba-hamba, kepada budak. Siapa di sini yang mau punya ART lalu kasih uang 1 miliar kepada ART-nya? Nih buat kamu dagang. Hanya Tuhan yang melakukan. Saya bacakan
ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Nanti saya harap Bapak Ibu tangkap benang merahnya antara yang 4 hal terpenting yang saya bagikan tadi dengan perumpamaan talenta ini ya. Yang memanggil hamba-hambanya dan apa? Mempercayakan hartanya. Sang tuan mempercayakan hartanya. Garis bawahi, mempercayakan dan hartanya. Kalau hartanya berarti harta siapa? Apa yang kita miliki berarti milik siapa? Halo? Harta milik Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan. Kepada setiap orang dari kita, Tuhan mempercayakan sesuatu. Kita lanjut dulu ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing apa? Menurut kesanggupannya. Jadi teman-teman di sini jangan berpikir bahwa Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan orang ini begitu banyak talentanya tetapi saya tidak punya talenta? Minimal 1 talenta kita. Jangan beranggapan Tuhan gak adil. Karena kalau engkau dikasih 5, kapasitasmu tidak akan memenuhi. Dan itu akan mencelakakan engkau. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu yang mau kaya. Doa kaya, tapi tidak pernah kaya. Mengucap syukur. Tuhan cinta sama kamu. Kalau kamu dikasih harta langsung jebret semua, itu akan mencelakakan kita Bapak Ibu. Tuhan memberikan menurut kesanggupan kita. Menurut kapasitasmu. Jadi saya dorong nanti kita semua perbesar kapasitas kita. Ya. Lalu lihat, saya bandingkan antara yang dapat 5 talenta dan yang dapat 1 talenta saja. Karena yang 5 sama dengan yang 2 talenta ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lalu ia apa? Menjalankan. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu memakai talenta yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu? Nanti kita bahas. Apakah dipakai atau enggak? Jujurlah. Di belakang nanti saya akan banyak tantangan kepada Bapak Ibu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba. Tuhan suka laba. Tuhan kita suka hasil. Jangan beranggapan, aduh Tuhan baik, udahlah gak ngelihat, dia ngerti segala kelemahan saya. Tuhan suka hasil. Tuhan sangat cinta hasil, Tuhan sangat cinta jiwa-jiwa. Lalu ayat 18, Bapak Ibu lihat. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 400 juta disembunyikan di dalam tanah. Wah luar biasa. Pantes tuannya marah. 400 juta disembunyikan di dalam tanah. Bisa ngerti sekarang prinsip talenta? Mengapa Tuhan begitu marah? Uangku tidak kamu apa-apakan. Aku mempercayakan sesuatu kepadamu, tapi engkau tidak bisa dipercaya. Disembunyikan. Ayat 19 penting. Lalu lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hambanya. Lalu mengadakan apa? Perhitungan. Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan di bumi,
dan apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan dalam kehidupan orang lain. Apakah sampai sini cukup jelas? Saya lanjut. Izinkan saya sampai selesai ya hari ini ya. Hari terakhir nggak apa-apa. Ayat 20 saya bandingkan sama 24. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku sudah beroleh laba 5 talenta. Yang jahat berkata, 24. Sebentar ya, lihatnya. 18. Oke. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hamba. Maaf. Ini saya sengaja ini kan. Ayat 20. Lalu, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang berhasil. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang berhasil. Wih, saya sesat kalau saya bilang berhasil. Dikatakan, hai hambaku yang apa? Yang baik dan setia. Bukannya engkau berhasil enggaknya, engkau baik dan setianya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi gak usah bicara dulu perkara-perkara besar ya. Menyembuhkan orang di KKR. Tumpang tangan orang langsung terbang. Setia-setia aja, yang kecil-kecil aja. Saya lebih suka hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara apa yang besar. Kalau Bapak Ibu punya staf atau pembantu tidak bisa dipercaya, apakah Bapak Ibu akan memberikan tanggung jawab yang lebih lagi? Siapa yang mau? Lalu kata Tuhan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada kata kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepada yang jahat, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan. Sama ya panggilnya. Di dalam kisah ini disebutkan sama. Tuan dan hamba. Semuanya tuan dan hamba. Kita itu hamba. Sebenarnya bukan kata hamba yang dipakai, tetapi kata budak. Budak itu artinya engkau tidak memiliki kebebasanmu. Karena segala sesuatunya ditentukan oleh master, tuannya. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini adalah contoh 2 orang Kristen yang memiliki 2 sudut pandang yang berbeda. Satu melihat Tuhan sebagai Tuhan yang baik, satunya lagi melihat Tuhan sebagai Tuhan yang kejam. Inilah mengapa kita harus mengerti siapa Tuhan kita. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi. Dan menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Yang tadi minimal 400 juta atau 1,4 miliar disembunyikan di dalam tanah. Luar biasa. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ini Tuhan, ambil.
Mari kita renungkan, apakah kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, tapi tidak kita kerjakan. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Tuhan gak lagi berbicara tentang, Tuhan gak pakai kata, hai hambaku yang baik. Tadi kepada yang 5 talenta Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Tapi yang ini Tuhan berbicara, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Apakah kita hamba yang jahat dan malas atau hamba yang baik dan setia? Karena kalau kita menjadi hamba yang jahat dan malas, itu akan diambil, talentanya akan diambil dari kita. Dan kita akan dibawa masuk ke dalam kegelapan. Kegelapan. Itulah sebabnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kadang-kadang kenapa ya aku berada terus di dalam kegelapan? Karena engkau gak mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Berikutnya, saya lebih detail. 3 sumber kita mendapatkan talenta kita. 3 sumbernya kita mendapat talenta kita adalah, pertama tentu di lahir, sejak lahir, talenta sejak lahir. Seperti Jere, saya gak boleh iri sama Jere. Dia mahir bermain musik, tapi saya tidak bisa sama sekali. Lalu yang kedua apa? Lewat pengalaman, lewat latihan talentanya. Saya bisa mengetik dengan sangat cepat. Itu adalah talenta yang Allah berikan kepada saya karena saya berlatih. Saya biasa mengetik dengan sangat cepat, minim kesalahan. Itu talenta yang Tuhan kasih juga dari pengalaman. Satunya lagi ini yang paling penting. Talenta yang berasal dari Roh Kudus. Perkara-perkara yang Tuhan kerjakan sendiri. Kadang-kadang malah bagus loh. Kalau kita gak punya talent natural itu, talenta alamiah. Bagus kalau kita gak punya. Karena Allah biasanya memberikan kepada orang-orang yang seperti ini nih. Tapi untuk apa sih talenta? Dibutuhkan untuk di gereja. Talenta. Ketika Tuhan Yesus manggil ke-12 rasul ya, yang ada rasul-rasul yang adalah nelayan, karena ada yang bukan nelayan. Tuhan Yesus bilang, pergi, mari ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Talenta awalnya adalah penjala ikan. Secara natural mereka pandai menjala ikan. Tetapi talenta berikutnya oleh Roh Kudus. Mereka dijadikan penjala-penjala manusia. Itulah cara Allah bekerja. Kalau Bapak Ibu pelajari di Roma 12 dan 1 Korintus 12, 14, ada banyak talenta di sana. Jadi bapak dan ibu itu pasti punya yang namanya talenta. Gak mungkin, jadi bapak ibu jangan bicara sama saya gak ada talenta sama sekali. Minimal 1, Tuhan kita kasih minimal 1. Bilang ke kiri kanannya, saya punya talenta minimal 1. Lumayan. Mengapa, ini pertanyaan penting. Mengapa Allah memberikan kita talenta? Untuk cari uang kah? Halo? Untuk apa kita menggunakan talenta? Kenapa Allah sampai memberi kita talenta? Talenta itu dipakai bukan untuk diri kita sendiri.
tapi untuk membangun orang lain. For the goods of other people. Nomor 2, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan berpikir ya, saya ada talenta, waduh saya jago musik, jadi saya pakai musik buat enak, main musik saya seneng atau apa. Talentamu dipakai untuk orang lain. Allah memberikan talenta untuk orang lain. Tidak untuk diri sendiri, untuk kemuliaan Dia. Nomor 2. Bagaimana kita tahu talenta kita? Kadang-kadang kita lebih aware kalau kita nggak punya talenta. Kayak saya aware, oh saya tidak punya talenta musik, saya aware. Tetapi pada kenyataannya adalah banyak dari kita yang sebenarnya Allah sudah berikan talenta tapi kita tidak sadari loh. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu talenta kita? Saya mau Bapak Ibu nanti balik ke rumah, ini PR ya, sungguhan PR penting. Ambil, ini buat kebaikan Bapak Ibu. Ambil selai kertas, potong dua. Hal-hal yang bisa saya lakukan sebelah kiri, hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Itu menurut Bapak dan Ibu. Kalau bisa nanti leader-leadernya tolong kumpulin nih. Ya. Hal-hal yang bisa saya lakukan dan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan. Lalu apa? Bapak Ibu berdoa. Misalnya, Tuhan saya yang isi pertama, hal yang tidak bisa saya lakukan nomor 1, saya nggak bisa main musik. Lalu doa sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan akan bilang, kamu sebenarnya bisa musik. Kamu nggak tahu aja. Nomor 2, ada hal-hal yang kita pikir kita bisa lakukan, tetapi kata Tuhan enggak, talentamu bukan itu. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan maksimal. Tulis. Tulis dan doakan. Tulis dan doakan. Next step-nya adalah apa? Bapak Ibu tanyakan kepada pembina-pembina rohani Bapak Ibu. Atau orang-orang yang mengasihi Bapak Ibu dengan tulus. Mereka akan berbicara apa adanya. Misalnya saya bertanya kepada Koyosi. Saya kira-kira bisa main musik gak nih? Saya dari dulu pengen banget jadi WL di sini. Tapi suara saya kok nggak memadai gitu ya kualitasnya. Tapi siapa tahu Tuhan berbicara. Kamu jadi WL nanti. Nanti jadi saya jadi WL di depan sini. Kata Tante Acu enggak? Bukan. Dan saya pun tahu saya bukan jadi WL. Ya. Lalu bagaimana menggunakannya? Setelah Bapak Ibu tahu bagaimana menggunakannya. Janji ya. Jadi tolong Bapak Ibu kalau mendengarkan firman sedikit saja prakteknya apa? Sedikit aja. Dipraktekkan. Tulis ya. Lalu ditanyain tuh kepada saudara seiman yang tulus sama Bapak Ibu. Oke. Lalu hal berikutnya, bagaimana saya mengembangkannya? Bagaimana saya mengembangkannya adalah nomor 1, latihan. Latihan, dan latihan. Tapi Bapak Ibu berkata, aduh gimana ya, saya kerjaan aja hidup monoton gini, nggak ngapa-ngapain. Kayak nggak ada sesuatu yang istimewa dari saya. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan yang sangat besar menurut saya. Di zaman pertengahan namanya Brother Lawrence. Siapa yang pernah dengar tentang Brother Lawrence? Apa profesi Brother Lawrence?
Brother Lawrence profesinya cuci piring. Pada saat pertengahan itu, ya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta terkenal, banyak. Tapi hanya satu yang muncul, Brother Lawrence. Lalu pihak kerajaan sampai mempromosikan dia, bertanya, kenapa hidupmu bisa begini ya? Cuci piring kerjaannya, dia lakukan dengan setia. Mengapa? Yang lain berguguran. Kenapa yang diangkat bukan orang-orang yang hebat itu, tetapi Brother Lawrence? Karena dia melakukannya dengan baik dan setia. Gak perlu hal-hal yang muluk-muluk, gak usah. Mungkin Bapak Ibu lakukan satu aja. Senyum aja. Kepada kiri kanan kau ketemu jemaat, senyum. Jangan dikasih senyum ngelengos. Ya. Bapak Ibu tahukah ada peristiwa seseorang batal bunuh diri karena hanya dikasih senyuman? Pernah dengar gak? Di lain pihak pernah dengar gak? Ada seseorang yang karena gak dikasih senyum, dia menjadi kepahitan dan menjadi orang yang sangat bengis dalam hidupnya. Simple. Hanya karena sebuah senyuman. Mungkin Bapak Ibu gak bisa kerja apa-apa. Senyum aja. Senyum sama saya juga senang. Senyumlah. Itu hal yang baik. Hal yang membangun. Lalu pertanyaan berikutnya. Di mana kita seharusnya menggunakan talenta kita? Saya bicara di mana seharusnya kita tidak menggunakan talenta kita adalah di tempat yang terkenal. Di mana engkau mendapat pengakuan. Di mana engkau dapat pujian. Karena apa? Kolose 3 ayat 23-24 berkata demikian. Ini ayat favorit saya. Ayat 22-nya saya bacakannya. Ini 22b-nya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kalau kita mau melayani, kita harus tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini yang paling penting. Ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, apa? Perbuat dengan segenap hatimu. Ini yang Brother Lawrence kerjakan. Perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukannya untuk manusia, untuk dapat pujian, gagal. Nomor 1 ingat, apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hati, nomor 1. Nomor 2, seperti untuk Tuhan. Dan nomor 3, bukan untuk manusia. Saya berikan sebuah kesaksian. Di sini ada yang kenal, saya dengar ada yang kirim ke saya. Namanya pendeta dari seberang sih dia. Namanya Ibu Debbie Basir. Pasti udah pada tahu ya Ibu Debbie Basir. Ibu Debbie Basir ini berasal dari Sulawesi Tengah. Adiknya adalah salah satu pembenci orang Kristen. Lalu Tuhan panggil. Tuhan selamatkan adik Debbie Basir. Lalu apa yang dia lakukan? Dia datang ke gereja. Lalu dia cari gembalanya. Lalu dia bilang, Pak, saya mau melayani dong. Apa yang bisa? Maksud saya mau undang Bapak Ibu semua. Ayo, ini rumah tempat Bapak Ibu bisa melayani semua. Nanti kita masuk ke hal-hal prakteknya. Lalu kata Pak Pendeta tadi, Pak Gembala, aduh mohon maaf. Saya udah penuh semua kerjaan di sini. Lalu apa yang adiknya katakan? Pak, saya bersih aja gak apa-apa. Karena apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan.
Karena ayat 24-nya bilang, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sama ya seperti yang tadi tentang talenta. Jangan kebalik ya. Kristus adalah hamba dan kita adalah Tuhannya, bukan. Lalu saya bercerita tentang diri saya sendiri. Saya ingat kejadian lama sekali saya di gereja. Saya masih kecil waktu itu, belum bisa ngapa-ngapain. Saya masuk toilet gereja. Waduh, kotor sekali. Kotor sekali. Mohon maaf, itu di mana-mana. Yang emas-emas itu. Lalu apa yang saya kerjakan? Tuhan gerakin hati saya. Betul ini Bapak Ibu. Saya bersihkan itu. Gak ada yang lihat. Saya baru cerita sama Bapak Ibu sekarang. Saya gak cerita ke siapa-siapa. Saya gak perlu pujian. Karena saya tahu dari Tuhanlah saya akan mendapatkan upah saya. Saya undang ini buat yang teen, buat yang youth. Untuk yang teen, untuk umur sampai kurang lebih 20 tahun lah ya. 20 tahun, 25 tahun mungkin. Mungkin kau gak punya uang. Tahu-tahu banyak duitnya lagi. Mungkin kau gak punya uang. Tapi anak-anak yang teen itu punya apa? Kalian tuh punya waktu sama punya tenaga. Kalau udah umur 30 sampai 40, nggak punya ini lagi, nggak punya waktu lagi. Ya, engkau tenaga mungkin ada, ya, uang ada, tapi waktu nggak ada. Untuk yang udah tua-tua seperti saya, mungkin, amin. Mungkin uang ada. Ya, tapi tenaga udah gak ada. Jangan ketawa untuknya. Tapi satu hal Bapak Ibu harus pahami, bahwa ada satu hal yang melekat buat umur kita. Kan tadi ada yang umur segini saya gak punyanya uang. Umur segini saya gak punyanya waktu. Umur segini saya gak punyanya tenaga. Tapi ada satu hal yang melekat sama Bapak Ibu. Apa itu? Talenta yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Tuhan tanya ini sekarang sama Bapak Ibu. Apa yang ada di tanganmu? Buka tangannya. Tuhan, apa yang ada di tanganku Tuhan? Aku mau berikan untuk rumah ini. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa gereja yang sehat itu adalah gereja di mana setiap anggotanya memberi. Saya bukan berkata uang ya. Engkau memberikan talentamu di sana. Engkau terlibat aktif. Itulah gereja. Organisme yang hidup. Engkau turut aktif di sana. Setiap sel itu punya fungsinya masing-masing, gak bisa digantikan. Setiap organ tubuh punya fungsi masing-masing. Mata gak bisa menjadi, matamu di mana? Suka katanya. Matamu di mana? Di dengkul ya. Mata gak bisa jadi dengkul. Telinga gak bisa jadi mata. Jangan bolak-balik. Kita semua, Bapak Ibu di sini semua pasti berperan, punya peranan. Kita butuh untuk bangun bersama-sama untuk jadi gereja yang sehat. Di akhirnya saya mau ajak Bapak Ibu merenungkan beberapa hal. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan, aku nggak ngerti. Makanya saya bilang tadi coba tulis ya. Sekarang kalau Bapak Ibu
terbersit. Ting, oh saya punya ini. Bapak Ibu bisa hubungi Ko Yosia, Ci Iren, Ko Jere, Ko Willy, atau leader-leader lainnya. Kok saya mau melayani di sini? Mereka sebagai leader akan memimpin, membimbing Bapak Ibu. Oh, di sini ya. Kita masih butuh banyak bantuan di sini. Buat youth butuh bantuan. Buat kids butuh bantuan. Buat asyar butuh bantuan semuanya. Dengan begitu kerohanian Bapak Ibu akan hidup, gak mati. Karena kita organisme. Kalau di tubuh ya, tubuh bisa dikatakan mati kalau kenapa? Kalau darahnya berhenti mengalir. Kalau darahnya berhenti mengalir, kalau engkau berhenti mengalir, engkau gak bisa bertumbuh. Nanti jadi penyakit. Kerjanya gosip doang. Kerjanya ngomongin orang doang. Betul. Saya mau tantang Bapak Ibu di sini. Apa yang ada di tanganmu berikan kepada Tuhan saat ini. Atau Bapak Ibu berpikir begini, Tuhan aku mau komitmen. Tahun depan aku mau doain seseorang. Aku mau bawa ke gereja. Satu orang satu aja. Orang baru, jiwa baru. Karena hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Siapa yang mau? Aduh. Siapa yang mau berdoa membawa jiwa-jiwa? Tuhan kau lihat yang angkat tangan, materekan, tanda tangan. Itu penting. Hal-hal lain yang dapat Bapak Ibu lakukan. Saya minta usahakan kita ada saling mendoakan saat ini. Di yang terakhir saya coba minta Bapak Ibu saling mendoakan kiri kanan. Mungkin kau dapat sesuatu dari Tuhan, sampaikan. Itulah kehidupan. Gereja bukannya hanya nyanyi, tepuk tangan, dengar khotbah terus pulang. Bisa Bapak Ibu? Saya minta waktu 2 menit saling doakan kiri kanannya. 2 menit aja. Atau 3 menit boleh, silakan. Mau menangis, menangislah. Lakukan itu. Itu akan membangun engkau. Silakan, saya kasih waktu. Itu. Oh Tuhan, kiranya Engkau bekerja Tuhan, membukakan mata kami Tuhan. Bahwa kami adalah sebuah kesatuan yang saling melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu seperti itu. Jadikan itu sebuah gaya hidup di gereja. Bukan duduk pulang. Kasih senyum. Bangun satu dengan yang lain. Itu yang Rasul Paulus maksudkan di 1 Korintus dengan membangun satu dengan yang lain. Dengan membangun satu dengan yang lain, engkau juga akan terbangun. Hal lain yang
Kasih saya 5 menit lagi ya. Bersaksi gampang sekali. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, saksikan kepada orang lain. Hal-hal kecil. Siapa tahu engkau dapat ikan paus. Siapa tokoh di Alkitab yang dapat ikan paus? Namanya adalah Agabus. Nabi Agabus. Dia mendapatkan Ananias. Dia mendapatkan Rasul Paulus. Luar biasa. Siapa tahu engkau mendapatkan dengan bersaksi. Di ujungnya engkau mendapatkan seorang hamba Tuhan yang besar. Yang dipakai Tuhan. Bersaksi, gampang sekali bersaksi. Apa susahnya bersaksi? Jadi Bapak Ibu, kalau mau melayani, hubungi nanti leader-leader. Saya mau melayani di sini kok, saya ada beban. Hubungi leader-leader, mereka akan mengarahkan Bapak Ibu. Dan kita akan menerima Bapak Ibu dengan sukacita sekali. Itu juga akan membangun Bapak Ibu. Saya beri kesaksian yang terakhir. Saya dulu, latar belakang saya adalah orang akunting, orang keuangan. Lalu setelah kerja pertama 9 bulan, bos saya suruh paksa saya nggak ngerti apa-apa, dipaksa langsung jadi marketing. Stres berat. Saya orang introvert banget dulu. Langsung setiap hari kerjanya stres. Tapi itu Tuhan sedang men-stretching saya. Saya kalau berdiri di depan orang, Bapak Ibu, bisa mati berdiri Bapak Ibu. Natap mata orang aja saya. Tapi mungkin Bapak Ibu akan temukan ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu. Mau ya? Betulan saya mati berdiri nanti kalau berdiri di depan orang tuh. Koyosia dulu yang sama Ci Iren yang push terus supaya saya latihan bawa firman. Yang dulu ikut saya di Komsel tahu bagaimana cara saya membawakan firman. Apalagi berdiri di depan mimbar, aduh. Bisa sakit perut semalaman saya sebelumnya. Tapi apa? Tuhan aku mau, coba. Kalau Tuhan yang suruh, aku mau. Karena apa? Engkau kenal sama Tuhan. Ingat pertanyaan Rasul Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Hubungan dulu dengan Tuhan. Lalu apa yang engkau ingin aku lakukan Tuhan? Saya benar-benar menghimbau sebagai penutupan akhir tahun ini, tema tahun ini adalah servanthood. Matius 20 ayat 26 berkata begini, barang siapa ingin menjadi besar. Lalu ditambah Matius 23 ayat 11 bilang, barang siapa terbesar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Hendaklah yang menjadi hamba. Kalau engkau ingin besar dan engkau adalah yang terbesar, yuk layani seorang akan dengan yang lain. Gak usah layani, wah doa pelepasan, doa kesembuhan gak usah. Yang ringan-ringan dulu. Paling gampang adalah engkau doakan saudara-saudaramu. Syafaat. Mungkin itu talenta yang Tuhan ingin kobarkan di dalam dirimu. Temukan ya. Ayat terakhir, betul-betul ayat terakhir, Tuhan bilang begini, Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang tidur, sedang selonjoran, sedang santai. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Lakukan tugasmu. Tugasmu apa? Kau adalah
anggota tubuh Kristus. Setiap anggota pasti berfungsi. Temukan dan latih di sini. Kerjakan di sini. Ini sama-sama rumah kita. Biar kita bertumbuh bersama-sama. Menjadi gereja yang sehat. Amin.